Hai, ketemu lagi di materi PLH kelas 4 tema 1 bagian yang kedua. Kali ini bagian kedua ini tentang perkembangbiakan tanaman. Ayo, masih pada ingat tidak materi tema pertama bagian yang pertama tentang tambu lampot? Yuk, kita menambah wawasan lagi tentang tambu lampot. Tanaman yang biasa ditanam di dalam pot, selain keindahan bunganya, ada juga yang bernilai jual tinggi, seperti tanaman anggrek. Nah, bernilai jual tinggi artinya pada saat kita membeli harganya cukup mahal. Nah, buat kalian yang tidak tahu tanaman anggrek seperti apa, kalian bisa melihat lagi video bagian yang pertama ya. Lalu ada tanaman yang disenangi karena bentuk tubuhnya yang kerdil, seperti tanaman bonsai. Nah, buat kalian yang nggak tahu arti kerdil itu apa, kerdil itu adalah nama lain dari pendek. Nah, buat kalian yang nggak tahu tanaman bonsai seperti apa, bisa kalian lihat di gambar sebelah kanan. Ada bentuk pohon yang kecil dengan bunganya yang sangat cantik. Nah, sebelum memasuki materi perkembangbiakan tanaman, ada baiknya kita mengenal fotosintesis dari tumbuhan. Nah, fotosintesis ini sangat berguna bagi tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Nah, jika dilihat dari gambar, tanaman itu menyerap hasil pernafasan manusia oleh daun. Nah, zat yang diserap dari hasil pernafasan manusia yaitu zat karbon dioksida. Nah, kemudian zat karbon dioksida diproses oleh daun dengan bantuan matahari, kemudian menghasilkan oksigen dan uap air. Nah, oksigen ini ternyata sangat berguna bagi semua makhluk hidup. Nah, sekarang kita akan mulai memasuki materi perkembangbiakan tanaman. Jika kalian lihat di sebelah kanan ada gambar yang memberikan contoh tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan ini ternyata ada dengan dua cara, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Loh, apa ya bedanya? Nah, perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan secara kawin oleh tumbuhan itu sendiri. Sedangkan perkembangan secara vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin yang memerlukan bantuan pihak lain. Artinya, tumbuhan tidak bisa berkembang biak sendiri, melainkan membutuhkan bantuan dari pihak lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif ini ternyata ada dua macam, yaitu vegetatif buatan dan vegetatif alami. Nah, apa sih vegetatif buatan itu? Seperti yang tadi, bahwa vegetatif itu perkembangbiakan tumbuhan dengan tidak kawin, melainkan membutuhkan bantuan pihak lain. Nah, kalau perkembangbiakan vegetatif buatan ini ternyata dibantu oleh manusia. Contohnya apa saja sih vegetatif buatan itu? Nah, ada gambar di atas yang menjelaskan dan memberikan contoh tentang perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Ada dengan cara mencangkok, cara okulasi, dan dengan cara stek. Nah, kita akan bahas tentang stek. Stek adalah cara perkembangbiakan tanaman dengan cara memotong bagian batang tanaman, kemudian ditanam di media tanam yang lain. Jika kalian lihat contoh gambar stek, itu ada bagian yang dipotong dari batang tanaman, kemudian batang tanamannya itu ditanam pada media tanam yang lain. Nah, setelah mendengarkan penjelasan tentang perkembangbiakan tanaman,
Sekarang waktunya untuk mengerjakan tugas supaya kalian lebih memahami materi yang telah disampaikan. Tugasnya adalah carilah 3 contoh tanaman yang dapat dikembangbiakan dengan cara vegetatif buatan. Seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya bahwa ada 3 cara perkembangbiakan secara vegetatif buatan, yaitu dengan cara dicangkok, okulasi, dan juga dengan cara stek. Nah, masing-masing dari perkembangbiakan itu berikan 3 contoh apa saja tanaman yang bisa dikembangbiakan dengan cara dicangkok, okulasi, atau stek. Nah, sekian dulu materi untuk bab yang pertama. Jika minggu kemarin kita sudah membahas bagian yang pertama, dan sekarang telah selesai bagian kedua. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, dan sampai jumpa di materi selanjutnya.